Cuman di sini menjadi salah satu alternatif semisal teman-teman butuh duit kayak gitu dan lebih aman itu di Pegadaian. Karena apa? Setuju sih dengan sistem di Pegadaian, teman-teman tuh harus punya barangnya dulu. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita. Kali ini kita akan bahas tentang Pegadaian. Nah, ada teman-teman yang belum tahu Pegadaian. Kebanyakan yang tahu Pegadaian nih biasanya kalau nggak orang tua, biasanya ibu-ibu rumah tangga ya. Karena apa? Karena mereka sering ngelakuin yang namanya gadai, entah itu emas, entah itu kendaraan bermotor, atau mungkin alat elektronik, atau mungkin yang anak-anak zaman kuliah pernah berhubungan dengan Pegadaian karena uang jajannya habis. Ini juga banyak banget sih sebenarnya. Tapi karena di era digital ini teman-teman banyak yang belum tahu banget tentang Pegadaian. Padahal kalau teman-teman tahu Pegadaian sekarang nggak hanya tentang pinjam meminjam uang aja. Di Pegadaian ini kita juga bisa berinvestasi ternyata. Tapi nggak banyak orang yang tahu tentang Pegadaian. Pegadaian ini muncul awalnya sih sebenarnya memang buat hanya mengakomodasi pinjam meminjam ya teman-teman. Jadi Pegadaian ini awalnya sih pemerintah pengen bantuin masyarakatnya yang terbelit hutang dari rentenir. Jadi zaman dulu tuh banyak banget masyarakat Indonesia itu yang terbelit sama hutang rentenir karena lama-kelamaan pada kesusahan karena nggak bisa bayar hutangnya, mereka hanya bisa bayar bunga. Jadi pokoknya tuh masih banyak dan itu masih juga dibungain, jadi gulung-gulung terus akhirnya. Jadi Pegadaian ini muncul untuk menyelesaikan masalah seperti moto dari Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah ini yang menarik sih sebenarnya pengen saya bahas. Karena apa? Karena kalau di Pegadaian itu kalau kita nggak punya barang jaminan, kita nggak bisa mendapatkan uang pinjaman. Jadi di Pegadaian ini kebanyakan membutuhkan yang namanya jaminan. Jaminannya seperti apa? Yang pertama ada yang jamin emas, ada yang jaminin BPKB, ada yang jaminin dia barang-barang elektronik. Biasanya kalau barang-barang elektronik ini kebanyakan anak-anak kuliah nih. Biasanya kalau dia mau mudik atau dia pulang kampung uangnya kurang, dia jaminin elektroniknya kayak laptopnya dulu kayak gitu. Nah kalau buat orang tua yang mau cari dana pendidikan buat anak biasanya nggak punya duit, kebanyakan dia orang tua ini gadein emas. Jadi teman-teman sebenarnya Pegadaian ini bagus ya, bukannya bagus ya, ngajarin kita kalau berhutang itu harus ada pinjaman. Daripada masalah kayak yang kemarin saya sempat bahas di hutang itu tuh, sekarang kan kita banyak terjerat hutang pinjol ya, pinjaman online. Nah dari Pegadaian ini mengajarkan kita bahwa kalau kita berhutang kita tuh harus punya jaminan. Kenapa? Nah itu tadi, kalau kita semisal udah ada jaminan, di saat kita nggak punya uang sekalipun untuk membayar angsuran, teman-teman tetap bisa aman. Karena apa? Teman-teman udah dilindungi sama yang namanya jaminan, entah itu tadi BPKB motor, entah itu tadi emas, entah itu tadi barang elektronik. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan tingkat keamanan yang lebih safety ya, karena ya itu tadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing kalau kayak masa-masa sekarang ini. Sekarang ini kan COVID, gajinya nggak ada, tiba-tiba potong gaji kayak gitu kan, kepusingan untuk mencari biaya untuk angsuran kayak gitu. Tapi yang perlu teman-teman sadari, kalau di Pegadaian ini ternyata kita nggak bisa dapetin nilai sebesar harga jual barang jaminan yang kita mau jaminkan. Jadi di Pegadaian ini ada nilai-nilainya sendiri. Kayak untuk emas misalnya dia ada di takaran nilai 85%. Semisal harganya 400.000 ya kita cuma dapat 80% dari 400, 85%-nya dari 400.000 berapa kayak gitu. Jadi nggak bisa maksimal memang, cuman setidaknya aman. Kenapa? Ya itu tadi, takutnya nilainya pas turun atau mungkin nilainya nggak stabil. Itu juga jagain kondisi keuangan dari Pegadaian itu sendiri. Beberapa keuntungan meminjam dari Pegadaian ini buat teman-teman semua. Yang pertama adanya fleksibilitas. Jadi kalau di Pegadaian ini teman-teman gampang ya, lebih mudah ya daripada di tempat lain, mungkin di perbankan atau mungkin di pinjaman online kayak gitu. Itu lebih dipermudah. Kalau kita bawa barang itu biasanya kita langsung tukarkan dinilai, itu bisa langsung dapat duit tunainya. Jadi lebih fleksibel dan juga lebih aman. Lalu di Pegadaian ini kita juga bisa melakukan yang namanya perpanjangan.
kalau semisal kita nggak bisa bayar, kita diberi kelonggaran untuk memperpanjang hutang kita. Nah, dan di sini bunganya juga nggak terlalu besar. Nah, itu teman-teman yang bisa membantu kita lebih aman lagi dalam berhutang. Biasanya kan kalau pemainnya kita di tempat lain, kalau kita udah nggak bisa bayar kan kita kena yang namanya tambahan bunga atau mungkin penalti. Sedangkan kalau di Pegadaian dia nggak akan ngasih penalti. Semisal kita mau pelunasan dipercepat, itu biasanya kita malah diberi diskon. Tapi kalau di tempat lain biasanya sih kita malah dikasih bunga ya. Jadi lebih enak kita di Pegadaian sih sebenarnya. Buat teman-teman yang punya pinjaman bisa kayak gini menjadi alternatif. Beberapa keuntungan dari gadai-menggadai ini atau peminjaman dana di Pegadaian ini, ada beberapa keuntungan buat teman-teman semua. Yang pertama di situ kita dapat yang namanya fleksibilitas. Jadi kalau biasanya teman-teman kalau kesusahan peminjaman di bank, nah di Pegadaian ini dengan membawa barang-barang dari yang kita punya kayak tadi emas, elektronik, atau mungkin BPKB, itu teman-teman hanya membawa, nanti dinilai sama pihak Pegadaian, kita langsung bisa dapat dana tunainya. Lalu semisal teman-teman kesusahan membayar, kalau di Pegadaian ini bisa diperpanjang. Jadi kalau teman-teman punya hutang di Pegadaian, biasanya uangnya lagi nggak ada nih, atau pas jatuh tempo uangnya belum ada kayak gitu. Nah, ini di Pegadaian bisa diperpanjang. Jadi keuntungan buat kita yang punya hutang di Pegadaian itu kita dikasih kemudahan untuk meneruskan pinjamannya kayak gitu. Lalu yang ketiga, di Pegadaian ini kita biaya adminnya murah dibanding tempat lain. Kan biasanya biaya adminnya lebih mahal ya, belum bunga dan lain-lainnya ya. Dan kalau di Pegadaian biaya adminnya itu rata-rata sama Rp25.000 itu buat biaya administrasi. Nah, di Pegadaian ini keuntungan lainnya adalah kita bisa nentuin besarnya cicilan kita. Semisal cicilan kita ternyata hari ini 500.000 dan ternyata kita nggak punya nih 500.000, itu boleh dicicil misal 300.000. Dan itu memang kebijakan dari Pegadaian sendiri itu memang berikan kita kemudahan dalam hal angsuran. Kalau kita lagi nggak ada duit kayak itu tuh bisa diperkecil kayak gitu. Lalu untuk manfaat lainnya atau keuntungan buat kita itu kita bebas yang namanya biaya penalti. Nah, ini kan kalau di bank rata-rata kita kalau pamannya mau dipercepat ya, pelunasan dipercepat ya, kita kan malah dikenain penalti ya, biaya penalti ya. Kalau di Pegadaian kita malah diberi diskon. Jadi teman-teman kalau di Pegadaian ini kita kalau dalam hal penalti kita malah diberi diskon. Jadi nggak dikasih bunga lagi ya. Itu adalah beberapa kemudahan peminjaman dari Pegadaian. Jadi teman-teman kalau semisal pengen dapetin hutang yang lebih ringan, bunganya juga nggak gede, itu bisa teman-teman lakukan di Pegadaian. Bukannya Mbak Bora di sini ngajarin tentang hutang, itu enggak, cuman di sini menjadi salah satu alternatif semisal teman-teman butuh duit kayak gitu dan lebih aman itu di Pegadaian. Karena apa? Setuju sih dengan sistem di Pegadaian, teman-teman tuh harus punya barangnya dulu. Jadi yang untuk dijaminkan lalu mendapatkan dana. Karena apa? Kalau kita tanpa jaminan itu biasanya kita gampang kabur dan kita lebih gampang nggak bertanggung jawab. Dan Pegadaian ini ngajarin kita lebih bertanggung jawab. Kita tuh punya suatu barang atau aset yang kita gadaikan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan dalam kondisi mendesak. Jadi teman-teman nggak ngajarin hutang juga, cuman kita lebih bisa belajar berhutang tapi dengan cara lebih bertanggung jawab lagi. Jadi kalau di pinjol itu kenapa nggak ada jaminannya, itu sama kayak KTA, kredit tanpa agunan. Jadi si pinjol ini udah tahu kamu kerja di mana, terus habis itu gajinya berapa, terus dia udah tahu data-data perusahaan teman-teman semua. Jadi di pinjol itu sebenarnya bahaya kenapa? Ya itu tadi teman-teman tuh nggak punya jaminan. Di pinjol tuh memberikan bunga yang gede buat dia dapetin pemasukan yang lebih lagi kayak gitu. Jadi kalau pinjol itu nggak aman kenapa? Ya itu tadi takutnya nanti kalau teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman bakalan ditelepon sampai bosnya, yang benar-benar malah bisa jadi teman-teman malah dipecat gara-gara pinjaman online. Jadi bukannya bahaya sih, lebih baik teman-teman nyari yang lebih aman dalam hal peminjaman dana itu tadi. Karena ya kalau KTA itu yang lebih diutamain sama perusahaan online atau mungkin perbankan, yang KTA itu lebih ke arah kita ini karyawan itu udah bergaji tetap atau belum. Biasanya yang boleh meminjam di pinjaman online adalah orang-orang yang punya
SK karyawan tetap seperti itu. Jadi lebih pinjaman online itu lebih udah tahu kalau aman dapat pengembalian. Tapi kan masalahnya kalau kayak COVID kayak gini kan juga jadi kesusahan ya. Jadi teman-teman cek lagi kalau dalam berhutang itu teman-teman tuh amannya di mana. Jangan nanti tiba-tiba udah enak dapat duitnya sekarang, nanti di belakangnya nggak bisa bayar cicilan. Jadi teman-teman, di Pegadaian ini nggak hanya produk-produk gadai-menggadai atau jaminan ya. Ternyata di Pegadaian ini tadi saya jelasin di awal juga ada produk investasi. Menarik banget ya, ada produk emas. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif teman-teman semua untuk berinvestasi. Sebenarnya emas tuh bukan investasi yang cukup signifikan menghasilkan, tapi setidaknya emas ini adalah nilai lindung. Biasanya terkenal dengan yang namanya safe haven. Safe haven itu apa? Biasanya safe haven ini adalah seperti dolar, seperti emas, terus aset rumah itu bisa disebut dikatakan sebagai safe haven. Nah teman-teman, kita tahu ya kalau emas kan kalau kita beli kan biasanya harus berdasarkan gram. Nah kalau di Pegadaian kita bisa berinvestasi tanpa melihat berapa jumlah gramnya. Jadi teman-teman bisa mulai menabung. Kalau yang manual kita daftar ke Pegadaian itu mulai dari 5.000. Tapi kalau online itu biasanya ada di 50.000 daftarnya. Terus ada yang namanya biaya titip dalam dalam setahun biaya titipnya itu murah 30.000. Jadi nanti teman-teman semisal pengen berinvestasi di emas bisa menggunakan salah satu produk Pegadaian. Bisa dimulai dari uang yang kecil mulai 5.000. Jadi buat teman-teman yang uangnya mepet itu bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman semua untuk memiliki yang namanya investasi atau tabungan. Biasanya kalau emas sih lebih buat dana darurat ya, daripada berinvestasi. Emas tuh untuk dana darurat. Lalu di Pegadaian ini investasi emas itu enaknya kalau kita lagi butuh modal nih, kita bisa dapat pinjaman. Nah, tanpa perlu menggadaikan. Biasanya kalau kita nabung emas dalam bentuk perhiasan kan kita kadang sayang ya kalau mau jual kayak gitu. Nah itu ada keterikatan investasi dengan emosional kita. Itu kalau kita pakai perhiasan. Semisal kita pakai tabungan emas ini, kita lebih mudah kalau kita mau jual. Cuman kalau teman-teman lebih nyaman dalam bentuk batangan itu juga nggak masalah sih. Cuman kan di sini tadi kalau semisal teman-teman uangnya mepet, itu bisa menggunakan tabungan emas. Lalu hal yang menarik lagi, kita lebih aman karena apa? Ini kan emasnya disimpan ya sama Pegadaian, daripada kita nyimpan emas dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk batangan. Itu kan kita kalau simpan di rumah kan takutnya hilang atau mungkin dicuri orang. Nah ini lebih aman kayak gitu. Jadi ini tadi sharing dari saya tentang Pegadaian. Jadi di Pegadaian ini nggak hanya tentang gadai-menggadai atau pinjam-meminjam, nggak juga Mbak Bora ngajarin tentang hutang, tapi memberikan alternatif kalau semisal teman-teman butuh pinjaman itu di Pegadaian itu lebih fleksibel dan lebih murah, lebih aman karena ada jaminannya. Lalu juga ada investasinya juga. Ini juga aman juga buat teman-teman semua. Itu tadi investasi emas ya, atau nabung emas buat dana darurat boleh. Kalau untuk jangka panjang bisa juga emas itu jadi investasi. Cuma memang butuh waktu yang lama. Itu juga jadi lebih aman lagi dan bisa dimulai dengan uang yang sangat minim 5.000. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman nggak bisa nabung, nggak bisa investasi karena uangnya mepet. Tapi teman-teman bisa gunain ini sebagai salah satu alternatif. Jadi teman-teman, ini tadi sharing saya tentang Pegadaian. Semoga bisa bantuin teman-teman semua untuk dapat mengelola keuangannya lebih baik lagi tentang hutang dan juga tentang berinvestasi atau memiliki dana darurat. Jadi jangan lagi ada yang ketipu sama pinjaman online, terbelit hutang karena pinjaman online. Masih ada alternatif produk-produk keuangan lainnya yang bisa bantuin teman-teman semua. Dan jangan lagi ngomong nggak bisa nabung karena mahal. Tabungan berinvestasinya itu kita harus ngumpulin uang yang banyak dulu, karena ternyata juga ada produk keuangan yang dengan uang minim tapi kita tetap bisa berinvestasi, yaitu tadi tabungan emas. Sekian sharing saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Dah.